Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oli Tresiasi dari SMK Negeri 4 Garut. Kali ini kita akan membahas tentang teks laporan hasil observasi. Oke, teks laporan hasil observasi nanti kita akan membahas mengenai pengertian, kemudian nanti yang berkaitan dengan struktur teksnya, dan yang terakhir yang berkaitan dengan kaidah kebahasaan yang digunakan di dalam teks laporan hasil observasi. Yang pertama yang berkaitan dengan pengertian. Nah, apa yang disebut dengan pengertian atau apa yang disebut dengan teks laporan hasil observasi? Nah, teks laporan hasil observasi itu merupakan suatu teks yang berisi tentang penjabaran atau pemaparan mengenai hasil pengamatan. Jadi, setelah kalian mengamati, setelah kalian meneliti, baru kalian membuatkan laporannya secara. Kemudian tujuannya apa? Tujuan dari teks laporan hasil observasi yaitu untuk memberikan informasi tentang klasifikasi. Nah, kalau yang berkaitan dengan klasifikasi berarti nanti ada pengelompokan. Kemudian yang kedua, ini berdasarkan dengan fakta. Jadi faktanya seperti apa, nah itulah yang dilaporkannya nantinya itu. Kemudian yang terakhir adalah mengambil kesimpulan. Lanjut ke struktur dari teks laporan hasil observasi itu sendiri. Yang pertama, dari struktur laporan hasil observasi yaitu adalah pernyataan umum atau klasifikasi. Kemudian yang kedua yaitu deskripsi bagian, dan yang ketiga adalah deskripsi manfaat atau simpulan. Seperti apa pernyataan umum atau klasifikasi? Nah, klasifikasi umum berisi fenomena benda yang sedang dibicarakan atau secara garis besar, biasanya berisi tentang pengenalan. Contoh, jengkol merupakan salah satu tumbuhan yang digemari oleh manusia. Tetapi ada juga sebagian orang tidak menyukai jengkol karena baunya. Jengkol termasuk salah satu makanan yang diolah dengan cara dimasak. Struktur yang kedua yaitu deskripsi bagian. Nah, di deskripsi bagian ini akan menggambarkan fenomena atau benda yang sedang diamati dan kemudian nanti ditulis. Contohnya, jengkol atau jering Carcidendron fauciflorum adalah tumbuhan khas di wilayah Asia Tenggara. Bijinya digemari di Malaysia, Thailand, dan Indonesia sebagai bahan pangan. Di Indonesia, jengkol biasa dimasak sambal, rendang, semur, dan lain sebagainya. Struktur yang ketiga yaitu deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat menjelaskan tentang manfaat dari objek yang dilaporkan. Pada deskripsi manfaat, biasanya penulis juga menyajikan suatu kesimpulan yang mewakili seluruh informasi dari teks laporan hasil observasi. Nah, sebagai contoh bisa kalian lihat, jengkol diketahui dapat mencegah diabetes dan bersifat diuretik sehingga baik untuk kesehatan jantung. Tanaman jengkol diperkirakan juga mempunyai kemampuan menyerap air tanah yang tinggi sehingga bermanfaat dalam konservasi air di suatu tempat. Yang terakhir adalah kaidah kebahasaan yang digunakan di dalam teks laporan hasil observasi. Ada 4 macam yang digunakan sebetulnya. Yang pertama itu berkaitan dengan penggunaan kata atau frasa, dan yang kedua pembentukan nomina, dan verba turunan dengan afiksasi. Nah, afiksasi nanti kaitannya dengan imbuhan-imbuhan. Dan yang ketiga adalah penggunaan kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Ini sangat kental yang ada di dalam teks laporan hasil observasi, selalu berkaitan atau selalu bersinggungan dengan kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Dan yang terakhir adalah kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Mungkin itu saja ya yang berkaitan dengan teks laporan hasil observasi. Mulai dari struktur, kemudian nanti, tadi itu sudah ada kaidah kebahasaan yang digunakan di dalam teks laporan hasil observasi. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.